Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi kesulitan belajar mengajar. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ahmad Humaydi MPD. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Maknunah, NPM 30620566069, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Psikologi Pendidikan, semester 3. Baik, langsung saja ke materi tentang kesulitan belajar, pengertian, penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya pengenalan peserta didik dengan kesulitan belajar, pemecahan kesulitan belajar. Yang bagian B, mengajar, pengertiannya, pandangan pokok mengajar, model dan metode pokok mengajar, strategi dan tahapan mengajar. Yang bagian A, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya. Yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga tidak dapat mencapai tujuan belajar sesuai keinginannya. Menurut Ahmadi dan Sopriyono, kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa didik dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non-inteligensi. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar. Ada dua faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar dalam belajar. Pertama, faktor eksternal yang berasal dari individu siswa sendiri seperti gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain-lain. Faktor eksternal ini yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa, yaitu fisiologis dan psikologis siswa. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, berat beban belajar, dan lain-lain. Faktor eksternal ini menjadi faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa, terdiri dari faktor yang bersifat sosial dan non-sosial. Selanjutnya, pengenalan peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu dengan teknik notes. Teknik ini menggunakan metode bermacam-macam, yaitu wawancara, observasi, angkit, sosiometri, biografi, pemeriksaan fisik dan kesehatan. Yang kedua, teknik tes. Menurut Sumadi Suryabrata dalam Sugiartono, teknik tes ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan perintah yang harus dijalankan. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan tes belajar dan tes psikologi. Yang selanjutnya, pemecahan kesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar membutuhkan bantuan khusus dalam bentuk program-program pembelajaran khusus. Agar bantuan lebih efektif dan efisien, diperlukan proses diagnosis letak kesulitan belajar. Diagnosis adalah upaya identifikasi fenomena yang menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa, sedangkan diagnostik berarti langkah-langkah prosedural dalam rangka diagnosis kesulitan belajar. Selanjutnya, materi bagian B, mengajar. Pengertian yang umum dipahami oleh terutama
mereka yang awam dalam bidang-bidang studi kependidikan ialah bahwa mengajar itu merupakan penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Ada beberapa pandangan pokok mengenai mengajar, yaitu pertama, mengajar sebagai ilmu. Yang kedua, mengajar sebagai seni. Selanjutnya, model dan metode pokok mengajar. Untuk mengatasi beberapa problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan kesulitan peserta didik dalam belajar. Model dapat diartikan sebagai suatu tipe atau desain yang digunakan oleh proses visualisasi dalam penyampaian materi seorang guru kepada peserta didik. Yang selanjutnya, kumpulan atau set model yang dianggap komprehensif menurut Tadrib adalah set model yang dikembangkan oleh Bronchi, Joyce, dan Maxwell dengan dikategorisasi sebagai berikut. Yang pertama, model information processing atau tahap pengolahan informasi. Yang kedua, model personal atau pengembangan pribadi. Yang ketiga, model sosial atau hubungan kemasyarakatan. Yang keempat, model behavioral atau pengembangan perilaku. Yang selanjutnya, metode pokok mengajar. Metode secara harfiah artinya metode mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Ada 4 metode yang dipandang representatif dan dominan dalam arti digunakan secara luas sejak dahulu hingga sekarang pada jenjang pendidikan formal. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode ceramah. Nah, ini strategi dan tahapan mengajar. Strategi mengajar didefinisikan sebagai sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Sebuah strategi mengajar dapat berlaku umum bagi semua guru bidang studi selama orientasi sama. Misalnya dengan penyajian kisah-kisah dramatis sebagai selingan ceramahnya. Strategi mengajar tidak terlepas dari metode mengajar karena merupakan praktis yang dipakai guru untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu dengan metode mengajar dipakai guru untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu dengan metode mengajar tertentu pula seperti metode ceramah plus dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam strategi mengajar atau pembelajaran. Yang pertama, strategi mengajar SPLT. Yang kedua, pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Yang ketiga, diskusi sebagai suatu strategi pembelajaran. Yang keempat, penggunaan small group work sebagai suatu strategi pembelajaran. Yang kelima, penggunaan cooperative learning sebagai suatu strategi pembelajaran. Yang keenam, penggunaan problem solving. Yang ketujuh, strategi pembelajaran berbasis konstruktivis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.